Nah, yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, pertama yang ingin saya sampaikan, kita ini perlu menata visi misi dalam hidup. Apa sebenarnya tujuan kita ini hidup di dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk menumpuk kekayaan, bukan untuk membangun rumah-rumah yang megah, bukan untuk mengumpulkan aset-aset yang banyak, tapi apa? Diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Mengapa? Karena yang dibawa besok ke akhirat hanya amal ibadahnya. Rumah semuanya gak dibawa, saudara. Malah kalau ada istri meninggal duluan, lalu dia meninggalkan emas permata, yang enak suaminya, bisa untuk modal kawin lagi. Ini kalau orang pelit-pelit di dunia. Makanya di dunia ini tujuannya adalah ibadah. Dari sini dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai visi misinya, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, apapun yang dia lakukan tujuannya akhirat, apapun yang dia kerjakan niatnya akhirat. Misalnya dia bekerja mencari uang, tujuannya apa? Pertama, kalau ada gaji, ada laba sebagai bekal beribadah. Ibadah di sini mungkin kalau agak banyak ibadah ke tanah suci atau kemana. Yang kedua, kalau masih ada lebihnya lagi, untuk sedekah, kegiatan keagamaan, tempat-tempat ibadah, sedekah pada fakir miskin. Kalau orang bekerja mencari uang, tujuannya ini bekerja pun juga bernilai ibadah, karena niatnya ibadah. Karenanya saudara jadi apapun ya, jadi guru, jadi angkatan laut, jadi angkatan udara, jadi apa saja harus ada niat ibadah, ada niatan akhirat. Nah, orang ini kalau yang menjadi pikirannya itu akhirat, visi misinya akhirat, apapun yang dia kerjakan tujuannya akhirat, maka Allah akan memberikan 3 balasan padanya. Allah akan memberikan 3 anugerah. Apa? Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan rasa kaya di hatinya. Maksudnya apa? Orang yang pikirannya ibadah terus, apapun yang dia kerjakan niatnya ibadah, niatnya akhirat, pikirannya memang akhirat terus, apapun yang dia kerjakan niatnya akhirat. Pertama, oleh Allah diberikan rasa kaya hati. Apa kaya hati itu? Orang ini hatinya tidak akan dihinggapi rasa galau, tidak dihinggapi gelisah, risau, susah tentang rezeki yang akan datang. Hatinya selalu pasrah, selalu yakin pada anugerah Allah. Ini kalau orang visi misinya akhirat. Apa saja yang kita kerjakan jangan lupa akhirat. Misalnya buka warung, buka toko. Mengapa kamu buka toko? Pertama, kalau ada labanya bekal ibadah. Kedua, kalau masih lebih lagi dari bekal ibadah dan keluarga, untuk sedekah. Ketiga, buka warung, buka toko ini untuk memudahkan hajat tetangga-tetangga. Mereka kalau perlu apa-apa gak perlu jauh-jauh, cukup beli di tempat saya. Ini tujuannya kan ibadah terus.
tujuannya positif semua. Orang yang pikirannya akhirat terus ya, seperti itu yang pertama, oleh Allah diberikan rasa kaya hati. Artinya hatinya tidak galau, tidak risau, tidak susah, tidak gelisah tentang rezeki yang akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, anugerah yang kedua dari Allah yang diberikan oleh Allah apa anugerah yang kedua? Wa jama'a lahu syamlahu. Allah kumpulkan baginya orang-orangnya. Artinya apa? Orang yang seperti ini biasanya gampang rukun dengan orang, gak mudah bermusuhan, gak gampang hasut atau iri. Karena orang itu benci, dendam, kesumat, iri, hasut pada orang lain, biasanya lupa ibadah, urusan dunia yang dipikirkan itu. Ini orang-orang yang hasut. Nah, orang-orang yang tulus ikhlas seperti ini biasanya disenangi orang. Kita ini kadang-kadang punya guru, punya tokoh ya, orangnya ikhlas. Siapapun merasa nyaman, merasa tentram, merasa damai berdekatan dengan orang itu. Sebagian guru-guru kita yang ikhlas, semua kalangan datang. Orang yang baik datang, yang biasa-biasa datang, sampai yang jahat juga datang kadang-kadang. Mengapa? Merasa nyaman, karena orangnya ikhlas. Kemudian yang ketiga, anugerah yang ketiga dari Allah apa? Anugerah yang ketiga, orang yang pikirannya akhirat terus, wa atathud dunya wa hiya radimatun. Dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Dunia, harta kekayaan datang kepada dia dalam keadaan terhina. Maksudnya terhina apa? Pertama, rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang kedua, rizkinya datang tanpa melelahkan pikiran. Kadang kerjanya santai, tidak berat-berat, sebentar sudah nutup. Dia berangkatnya juga santai, gak segera pergi ke warungnya, tapi hasilnya melimpah. Kan enak begitu. Daripada pagi yang lain belum berangkat duluan, pulang belakangan, hasilnya sedikit. Kira-kira lebih enak mana? Berangkatnya belakangan, pulang duluan, hasilnya banyak. Enak mana kira-kira? Kan enak itu. Jadi memang rizkinya itu datang tanpa melelahkan pikiran. Dan kadang-kadang dunia datang dalam keadaan hina. Artinya apa? Sampai ditolak-tolak, sampai menolak yang bersangkutan. Saya sering ya beberapa kali jumpa dengan guru-guru kita yang soleh-soleh cerita pada saya. Itu orang itu mau datang ke sini. Terus kiai bagaimana? Saya gak mau. Mau ngapain kiai? Katanya mau ngasih uang sekian miliar. Ditolak saudara. Artinya apa? Orang itu kalau ikhlas karena Allah, dunia sampai hina, ditolak-tolak. Ini ada kisah ya, ada cerita. Di Indonesia ini ulama besar yang karangannya diakui di seluruh dunia itu ada dua. Ulama paling populer dari Indonesia, karangannya dikaji di mana-mana. Yang pertama Syekh Nawawi Banten. Yang kedua Syekh Mahfud Termas. Mahfud Termas ini dari Pacitan, Syekh Mahfud. Nah, konon diceritakan ketika ibunya Syekh Mahfud ini hamil, siang hari sering berpuasa, kalau malam hari sholat tahajud, baca Quran, beribadah pada Allah, memohon agar anaknya menjadi anak yang soleh. Lama-lama setelah kehamilannya agak besar, ibunya Syekh Mahfud ini mencuci beras ke sumur. Dulu kalau orang nyuci beras itu kan ke sumur kan, biasanya pakai wadah yang terbuat dari bambu itu, dan sumur itu pakai timba dulu. Kalau sekarang generasi milenial ini gak kenal sumur.
Jadi kalau bicara sumur banyak gak tahu sekarang. Kalau yang seusia kita ini tahu sumur. Sekarang banyak gak tahu. Nah, beliau ini menimba air dari dalam sumur. Setelah menimba air dari dalam sumur, air disiramkan pada berasnya, tiba-tiba berasnya berubah menjadi emas. Akhirnya apa? Karena berasnya berubah menjadi emas, beliau bukan malah senang, tapi malah menangis. Bersedih menangis pada Allah. Ya Allah, beras saya kok jadi emas. Saya ini gak ingin emas, ya Allah, gak ingin kekayaan. Saya ini menginginkan anak saya menjadi anak soleh. Tolong ya Allah, emas ini kembalikan lagi jadi beras. Gak mau saudara. Akhirnya bagaimana? Emasnya jadi beras lagi. Setelah putranya lahir, Syekh Mahfud belajar pada orang tuanya, pada keluarganya, lalu belajar pada beberapa ulama di Jawa, lalu melanjutkan belajar di Masjidil Haram. Tidak lama kemudian, karena orangnya sangat alim, beliau menjadi salah satu pengajar di Masjidil Haram. Karangan kitabnya besar-besar. Artinya bagaimana? Ibunya memang gak mau. Beras jadi emas gak mau. Jadi dunia ini terhina saudara, ditolak-tolak. Mencoba kita mungkin kalau mencuci beras lalu berubah jadi emas, mungkin nangis juga. Cuma nangisnya beda. Ya Allah, beras saya bukan cuma ini, di kamar masih banyak, tolong jadikan emas lagi. Nangis, cuma nangisnya beda. Nah, ini artinya apa? Orang ini saudara, kalau pikirannya akhirat terus, dunia itu ikut memang. Ini kalau orang pikirannya dunia terus. Nah, biasanya Rasulullah SAW itu kalau menyampaikan sesuatu itu dua poin yang berlawanan. Tadi poin pertama, orang yang pikirannya akhirat terus. Sekarang bagaimana? Wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya? Kalau orang tadi yang dipikiran akhirat terus. Akhirat terus yang dipikirkan. Kalau sekarang ini dunia terus yang dipikirkan. Apa saja motivasinya dunia. Apapun tujuannya dunia. Ikut majelis zikir ingin tambah kaya, bukan ingin dekat pada Allah. Apapun, kalau ikut itu cepat kaya, ikut dia. Artinya apa? Apapun dunia terus tujuannya. Kalau orang itu pikirannya dunia terus, maka akibatnya ada tiga. Akibat yang ditimpakan oleh Allah ada tiga. Apa? Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran antara kedua matanya. Artinya apa? Fakir di antara kedua matanya. Orang ini tidak pernah merasa puas. Orang ini selalu dihinggapi rasa gelisah, risau, galau, susah tentang rezeki yang akan datang. Kalau dia punya uang cukup dimakan 1 minggu, dia memikirkan minggu depan. Kalau uangnya cukup dimakan 1 bulan, dia susah memikirkan bulan depan. Kalau uangnya cukup untuk 1 tahun, yang dipikirkan tahun depan. Kalau uangnya cukup untuk dia dan keluarga, yang dipikirkan anak cucunya. Gak selesai-selesai. Kalau dia punya motor, yang dipikirkan mobil. Gimana mobil? Setelah punya mobil, ingin punya kapal. Terus gak selesai-selesai. Ini kalau orang pikirannya dunia terus. Makanya kita ini perlu introspeksi saudara. Kalau dalam hati kita sewaktu-waktu ada rasa galau, ada rasa risau, gelisah, takut tentang rezeki yang akan datang, jangan-jangan visi misi akhirat kita tidak ada dalam hati kita. Jangan-jangan
tujuan hidup kita hanya urusan dunia, gak ada tujuan akhir. Ini yang pertama, akibat yang pertama.